yang kemudian hari ini sudah ditetapkan juga menjadi selain bencana nasional juga menjadi bencana dunia, tidak kemudian berdampak terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikan kita, tetapi juga sangat berpengaruh dan kemudian menjadi ancaman terhadap proses pelaksanaan dan penyelenggaraan pilkada di 2020. Nah, dalam 1 atau 2 hari belakangan kemarin kita juga melihat bahwa Bawaslu dan KPU sebagai lembaga penyelenggara juga memberikan beberapa pendapat bahwa tidak juga kemudian pilkada diundur atau ditunda, dan Bawaslu juga sudah memberikan beberapa rekomendasi terhadap fenomena penyebaran virus corona. Tetapi kemudian kita semua berharap bahwa pilkada 2020 tidak semua tahapannya kemudian diundur atau tidak semua tahapan terancam terhadap proses penyebaran virus corona. Tetapi secara realistis saya kira kita memastikan bahwa tahapan-tahapan mana yang kemudian ini akan berdampak terhadap proses virus corona ini. Nah, bagi teman-teman JPPR dalam beberapa kali rilis dan kajian-kajian teman-teman JPPR juga melihat bahwa sangat sederhana, misal tahapan pencalonan yang saat ini sedang berjalan. Pada satu sisi, tahapan pencalonan dilaksanakan oleh KPU dengan melakukan metode sensus. Bawaslu juga menjalankan proses pelaksanaan pengawasannya dengan metode sampling. Dalam 2 metodologi ini ada proses interaksi, ada proses komunikasi yang dilakukan oleh penyelenggara dan pengawas dan terhadap pemilih. Pada lain hal, kita semua memahami bahwa proses penyebaran virus ini juga melalui metode komunikasi dan interaksi. Maka kita melihat banyak himbauan untuk tidak berdekatan, tidak kemudian hadir di kerumunan-kerumunan. Nah, bagi kami adalah kondisi ini penting kemudian untuk diantisipasi. Walaupun tetap dipertahankan atau kemudian ada langkah antisipasi bahwa verifikasi tetap berjalan, dan pasca verifikasi ini kita juga akan melihat ada proses pencocokan dan penelitian yang pada tahapan ini juga harus melakukan interaksi atau door to door, proses pendataan dari rumah ke rumah. Nah, kondisi ini bagi JPPR melihat bahwa ada langkah antisipasi atau kemudian Bawaslu dan KPU membuat sebuah panduan teknis bagaimana mengantisipasi ruang ini. Nah, panduan-panduan teknis ini yang kemudian juga bisa tidak hanya dipahami oleh penyelenggara saja, tetapi JPPR sebagai lembaga yang kemudian concern terhadap isu-isu pemantauan dan pendidikan pemilih, bagi kami adalah dimensi pemilih dalam fenomena virus corona ini juga perlu diperhatikan. Nah, bagaimana kita memperhatikan pemilih pada ruang ini? Yang pertama adalah kita pastikan pemilih juga kemudian tidak panik terhadap penyebaran virus ini, sehingga informasi, sosialisasi, dan proses pendidikan pemilih juga pemilih punya hak untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut dalam range waktu dan tahapan-tahapan ini berjalan. Kekhawatiran kita adalah jangan kemudian virus ini menjadi penghalang dalam konteks, walaupun virus ini kemudian sudah ada upaya mitigasi dan upaya pencegahan dan lain sebagainya, tetapi dimensi pemilih juga kemudian perlu diperhatikan. Selain misal apakah kemudian diundur tahapan pencalonannya sampai satu bulan belakangan, atau kemudian ada panduan teknis yang kemudian muncul dari penyelenggara baik KPU dan Bawaslu. Panduan-panduan teknis ini kalaupun kemudian dimunculkan, saya kira dimensi pemilih jangan kemudian terabaikan. Nah, mengabaikan dimensi-dimensi pemilih ini yang bagi kami adalah sesuatu keniscayaan, karena pada hakikatnya pilkada kemudian rakyatlah yang menjadi pelaku utama. Nah, dalam kondisi ini memang tidak juga kemudian semua daerah hari ini mengalami ancaman virus corona. Tetapi sangat sederhana, bisa kita lihat daerah-daerah yang terdekat, ada kota Depok, ada kota Tangsel dan Cianjur misalnya, yang juga melaksanakan pilkada, yang juga kemudian hari ini sudah beberapa hasil hipotesis dari kedokteran dan kesehatan yang mengatakan bahwa daerah-daerah tersebut juga ada positif persoalan corona ini. Nah,
saya kira ini sudah ada upaya mitigasi yang kemudian harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu, bagaimana mengidentifikasi daerah-daerah yang sudah terjangkit soal virus corona, dan juga daerah-daerah yang juga belum mengalami ancaman-ancaman virus corona. Nah, identifikasi daerah-daerah ini sebagai upaya kemudian untuk memberikan keyakinan dan memberikan ketenangan dan edukasi. Saya kira yang terpenting adalah hari ini bagaimana kita memberikan edukasi terhadap pemilih dan penyelenggara juga pada saat penyebaran virus ini. Jadi bagi JBPR melihat bahwa walaupun kita kemudian mengatakan bahwa oke, kita tidak melakukan penundaan Pilkada 2020 akan tetap berjalan sesuai dengan tahapan, tetapi ada mekanisme lain yang kemudian keluar, maka kita juga perlu memperhatikan dimensi pemilih dalam konteks apakah kemudian panduan teknis yang keluar tidak hanya sebatas formalitas saja menjalankan tahapan, tetapi juga memastikan bahwa tahapan ini berjalan dengan baik dan berkualitas. Kekhawatiran kita adalah dampak dari penyebaran virus ini kemudian berdampak terhadap kualitas pelaksanaan proses tahapannya juga akan berkurang. Pemilih kemudian merasa cemas dan informasi-informasi soal tahapan dan bagaimana proses edukasi terhadap pemilih juga tidak akan tersampaikan. Nah, saya kira ini sebagai hasil kajian dan analisis kawan-kawan di JBPR yang pada potensi dimensi pemilih penting untuk dilakukan penguatan. Nah, dalam konteks pelaksanaan tahapan, JBPR kemudian melihat bahwa kita sangat yakin bahwa 23 September tidak pasti diundur bisa kira-kira, tetapi hanya beberapa tahapan saja yang kemudian berpengaruh terhadap proses penyebaran ini. Kita melihat ada dua tahapan penting, satu tahap pencalonan saat ini dan kemudian ada tahapan pencocokan dan penelitian. Saya kira ini ada mekanisme-mekanisme yang kemudian perlu didiskusikan dan kemudian bagaimana kita memberikan pendidikan pemilih dan informasi yang memadai terhadap pemilih supaya mereka juga kemudian tidak menutup diri terhadap proses pelaksanaan pemilih. Karena pada dasarnya pemilih yang kemudian menjadi objek dalam pelaksanaan pilkada kita. Nah, saya kira itu beberapa pengantar dari JBPR terhadap melihat fenomena penyebaran virus corona.